Dr. Muhammad Yahya Waloni dilahirkan di kota Manado 30 November 1970. Pada tanggal 18 Ramadan 1427 Hijriah atau tepatnya pada hari Rabu 11 Oktober 2006, beliau bersama istri dan 3 orang putranya sah memeluk agama Islam. Bagi beliau, memeluk agama Islam memiliki makna filosofis dan spiritual. Sesungguhnya bukan pindah agama tetapi kembali ke jalan yang lurus. Sebelum beragama Islam, beliau adalah seorang pendeta atau pelum GKI di tanah Papua, klasis Raja Ampat, Sorong Kepulauan, Provinsi Irian Jaya Barat. Beliau juga pernah menjabat ketua atau rektor STT Calvinis Ebenezer Sorong sejak tahun 1997 sampai 2004. Selanjutnya pada tahun 2003 beliau meningkatkan status STT Calvinis ke tingkat universitas yang saat ini dikenal dengan nama Universitas Kristen Papua atau UKIP Sorong. Pada tanggal 28 Januari 2004 beliau mengundurkan diri dari Universitas Kristen Papua atau UKIP. Tanggal 10 Februari 2004 beliau ditugaskan oleh pihak Gereja Kristen Pemancar Injil atau GKPI Tarakan. Beliau bertugas memimpin jemaat di Desa Long Telenjau, Kabupaten Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Timur. Di samping tugas kependetaan, beliau sempat mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Balikpapan atau Uniba tahun 2005 hingga 2006. Beliau menyelesaikan studi S1 Teologi di STT Calvinis Ebenezer Manado tahun 1996. Tahun 2000 menyelesaikan studi S2 Teologi dan program S3 Filsafat di Institut Teologi Oikumene Immanuel Manado tahun 2004. Ketika masih menjadi pendeta, beliau sangat digemari oleh para jemaat Kristen dalam hal berkhotbah, baik di Papua, Manado, Balikpapan, Tarakan, dan lain-lain. Di kalangan Kristen, penulis memiliki banyak sekali kaset-kaset khotbah, pendeknya qualified. Kini beliau sedang belajar Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau bercita-cita ingin menjadi seorang da'i demi menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, agar umat manusia terselamatkan. Alasan beliau memeluk agama Islam sederhana saja. Beliau mengakui bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya firman Allah, sebab tulisan dan ajarannya sejak 1 Hijriah hingga sekarang ini tidak pernah berubah. Sedangkan Alkitab Kristen banyak mengalami perubahan akibat noda otak dan tangan manusia. Akhirnya beliau berkesimpulan, sesungguhnya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber kehidupan, iman, dan keselamatan dunia serta akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la tujadilu ahlal kitab wa kullu amana bila syai'un sila ilaina wa ilahuna wa ilahukum wahidu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidana asyadana syi'rawatan lillazina amanul yahuda wallazina asyraku wa la tajidana aqrabahum mawaddatan lillazina amanul lazina qalu inna nasrah zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Wa iza zami'u ma unsila ila rasuli tara ayunakum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq yaquluna rabbana amana faktubna masyahidin Muhammad. Hadirin yang saya muliakan rahimakumullah, pada kesempatan ini saya hadir di tengah-tengah kita semua. Tentunya merupakan sebuah nikmat berkah yang patut kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita lakukan sepanjang perjalanan kehidupan kita selama diperkenankan oleh Allah, tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan di dalam hidup ini selain menyatakan alhamdulillah,
ungkapan syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah. Dan semua yang kita lakukan di dalam segala peristiwa hidup ini, sebagai orang-orang beriman tentunya mengacu dari sikap dan akhlak yang dipandu berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karenanya di kesempatan ini saya juga mengajak marilah kita sekalian menyatakan salawat dan taslim kepada revolusioner Islam, junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan sebuah pengalaman hidup yang barangkali bagi manusia ini hal yang tidak mungkin terjadi. Bagi manusia hal ini adalah sesuatu yang sukar, dan bagi manusia hari ini adalah mustahil. Tetapi yang kita yakini bersama sebagai orang-orang beriman bahwa bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya telah diketahui oleh banyak orang di seluruh Indonesia, dari ujung timur Indonesia, tanah Papua. Karena dulunya saya berlatar belakang atau dalam background kehidupan saya adalah seorang pendeta. Yang kemudian saya memeluk agama Islam, yang bagi saya ini bukanlah hal sebagaimana terjadi di tengah kompleksitas hidup bangsa kita ini, yang biasa-biasa saja, umpamanya ada yang dari Islam kemudian beralih memeluk agama Kristen. Itu saya kategorikan sebagai orang yang pindah agama alias murtad. Tetapi bagi saya, memeluk agama Islam adalah kembali kepada kebenaran ilahi. Saya telah menemukan dasar-dasar kebenaran itu, yang sebentar nanti akan saya paparkan apa yang membuat saya tertarik, apa yang memotivasi saya untuk memeluk agama Islam. Kita tahu bersama bahwa di negara kita ini ada 5 agama besar. Ada agama Kristen, ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha dan Katolik. Dan saya adalah salah satu tokoh, saya adalah salah satu pejabat yang kemudian dari Kristen masuk memeluk agama Islam. Bahkan bukan cuma saya, istri dan ketiga putra saya pun turut memeluk agama Islam. Dari latar belakang kehidupan saya sebagai seorang Kristen, saya bukanlah jemaat yang duduk manis mendengarkan khotbah pendeta. Tetapi saya adalah seorang yang berdiri di atas mimbar yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga menurut pemahaman teologi Kristen. Nah, ini yang memotivasi saya tentunya mengapa memeluk agama Islam sebagai seorang yang boleh dikatakan pendeta, tahu tentang kebenaran Kristen, bukan kebenaran Allah bagi saya sekarang. Bukan kebenaran Allah, tetapi kebenaran Kristen. Karena bagi saya agama Kristen itu adalah agama yang tidak sesuai dengan konteks silsilah daripada para nabi. Tetapi dengan sengaja, tanpa malu, tanpa sadar, tahu diri, tanpa menyadari siapa dia, kemudian membawa-bawa nama agama yang pernah dibawakan oleh nabi-nabi Allah, yakni Nabi Isa alaihissalam. Kita mengakui sebagai umat Islam bahwa Isa adalah kategori nabi yang dimuliakan dan sangat dihormati di dalam kebenaran kitab suci Al-Quran. Nah, inilah dasar yang memotivasi saya ketika sampai ke daerah Timur Tengah, ke Israel, maka saya mendapatkan pengakuan umat Israel itu jauh berbeda langit dan bumi.